Ya sudah 15 tahun mengajar di sini. 25 tahun. 15. Oh, 15 tahun. Bisa hitung-hitungan. Ya, maaf. Halo, jumpa lagi di channel Mugaku. Geser. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu guru bimbingan konseling yang ada di sekolah ini. Kita akan tanya-tanya dengan Bapak Silvian Handi Surya, salah satu koordinator BK yang ada di Muga, SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Tapi kalau bilang Muga saja dikira SMK Muga. Oh, SMK Muga. Bisa Karena dibilang SMP Muga. Oh, begitu ya. Harus lengkap SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Pertama, Pak Fian di sini sudah berapa lama? Kalau mulai mengajar di SMA Muhammadiyah 3 itu tahun 2005 sampai sekarang. GPT itu 2005 sampai sekarang 2020 ya sudah 15 tahun mengajar di sini. 25 tahun. 15. Oh, 15 tahun. Bisa hitung-hitungan. Ya, maaf. Terus gini Pak Fian, metode-metode apa yang sudah digunakan di SMA Muhammadiyah 3 ini dan layanan-layanan apa yang sudah diberikan untuk anak-anak? Karena bicara metode dan bicara layanan nanti kan mengacunya kemudian pada teoritik tentang ilmu tentang bimbingan konseling ya. Tapi kalau metode dan layanannya secara habitual sistemnya di SMA Muhammadiyah 3 itu punya yang lain. Kalau bicara metode kan ada dua hal metode secara individualistik atau metode secara kelompok. Kalau layanan kan juga ada layanan dukungan sistem, ada layanan responsif, ada layanan individu, dan ada perencanaan juga. SMA Muhammadiyah 3 itu yang paling utama di proses terlebih dahulu, maksudnya agar bisa kita tahu tentang data kebutuhan siswa anak tersebut. Itu kan dari kelas 1 itu kan kita sudah harus menyebarkan angket data untuk kebutuhan siswa. Nah, termasuk dalam hal itu BK juga memberikan menerima data tentang penilaian anak tersebut waktu di SMP. Nah, biar nanti kita tahu nanti tingkatan jenjang prestasi belajarnya dia ke depannya bagaimana. Terus nantinya kesiapan dia belajar di SMA Muhammadiyah 3 itu bagaimana. Nah, makanya di proses penerimaan siswa baru itu penting ketika ada wawancara, kemudian kita merekap data nilai anak tersebut bagaimana, dan yang ketiga psikotes, dan yang keempat kita perlu data angket khusus tentang kebutuhan anak. Itu 4 dasar itu sebagai metode untuk bisa mengerti tentang kebutuhan kasus anak-anak SMA Muhammadiyah 3. Nah, kalau sudah kita ketahui nanti bisa kita prediksi kok dari seumpama dari 200 anak yang diterima, nanti kesiapan anak tersebut itu untuk bisa mengikuti proses belajar itu bisa kita lihat ketika pada saat penerimaan di situ. Nah, rata-rata SMA Muhammadiyah 3 itu kan ketika masuk di SMA Muhammadiyah 3 itu kan hanya punya nilai rata-rata ya nggak nganulah, tidak harus kemudian menurunkan grade, itu kan antara 65 sampai 70. Nah, itu rata-rata standar saja lah begitu. Nah, tapi kan yang paling utama adalah meningkatkan motivasi kesadaran anak tersebut untuk belajar di SMA Muhammadiyah. Kasus, kalau bicara kasus sih sebenarnya kasus yang namanya kasus kelompok usia remaja itu kan macam-macam. Kasus kelompok usia remaja itu kan ya ada konformitas kelompok, dan dalam bahasa milenial ngegeng atau ngegap gitu toh. Nah, gap A, gap B, gap C seperti itu. Nah, dan juga
kasus kemudian ya bucin pretty boy, nah kayak begitu. Nah apa namanya itu sebenarnya kasus apa namanya alami, maksudnya kasus yang memang fase tersebut memang anak tersebut mengalami fase-fase tersebut. Fase kemudian anak sudah tertarik kepada lawan jenis, anak merasa dirinya apa namanya lebih tahu daripada yang lainnya. Nah itu fase-fase seperti itu memang tidak bisa tidak bisa dihindari, kalau dihindari itu tidak bisa, memang itu bagian dari fase seperti itu dan harus memang apa namanya butuh perhatian khusus dan bukan butuh kemudian penanganan khusus, tapi utamanya perhatian khusus ya. Nah, dan langkah-langkah apa yang diambil oleh guru BK itu untuk mengatasi masalah tersebut? Caranya mau seperti apa dan adanya cara-cara tertentu, ada tip khusus untuk menangani anak-anak yang mungkin ada kasus-kasus seperti Bapak katakan tadi? Ya, semuanya ya pendekatannya secara empati saja. Approachment empati itu pendekatan empati atau kemudian bahasa kalau kita pernah lihat film Sense and Sensibility, nah pendekatannya seperti itu. Kemudian kita mengambil apa namanya apa sih yang dia dirasakan dalam dirinya itu apa, kemudian bagaimana yang harus dia keluarkan untuk yang dia rasakan. Nah itu yang penting di situ. Nah kalau seumpama anak tersebut karena galau cinta, ya kita memberikan motivasi. Tahu nggak toh kalau kita itu ternyata masih punya step-step yang lain, bahwa tidak hanya cinta saja yang perlu yang dibutuhkan untuk kehidupan yang selanjutnya. Nah, kalau masalah bicara jatuh cinta, nggak saya cinta. Kalau seumpama ada siswa ditolak atau gimana, nah sama saya sering ditolak soalnya. Pengalaman pribadi ini berarti. Oke. Tapi pada dasarnya begini, SMA itu yang paling inti, paling pokok utamanya SMA itu adalah ketika satu memberikan apa namanya adaptasi sosialnya, itu yang pertama. Yang kedua kemudian motivasi kesadaran diri dia, kesiapan dirinya untuk belajar dan masa. Yang ketiga itu adalah finishing untuk peningkatan karir, atau kemudian mau berarah kemana dia itu setelah SMA itu bagaimana. Nah finishing ini yang kadang tidak sering diperhatikan. Nah jadi apa namanya kesiapan bagaimana untuk menyiapkan anak itu setelah lulus bagaimana, itu kadang kita sering lengah di situ, dan ternyata itu penting sekali. Karena setelah saya perhatikan bahwa boomingnya permasalahan anak SMA itu sebenarnya ketika dia menyiapkan bagaimana kedepannya setelah lulus, itu dia mau kuliah, kemudian mau ikut mau bekerja, atau kemudian dia mau wirausaha. Nah di situ kita harus punya kognitif, punya peta tersendiri untuk menyiapkan anak tersebut. Contoh, kalau mau kuliah, Pak, saya mau milih UGM itu jurusannya apa? Nah, BK itu wajib mengetahui bahwa di dalam UGM itu ada berapa jurusan saja, itu tuh wajib. Nah, BK itu harus tahu. Di UGM itu IPA-nya ada berapa jurusan, IPS-nya ada berapa jurusan, itu wajib. Itu contoh, contoh kasusnya itu yang paling kecil. Termasuk kemudian, Pak, saya tuh pengen tes di Akmil, tes di Akpol, itu syaratnya apa? Nah, BK itu wajib mengetahui itu dan harus tahu, bukan kemudian tanpa data akurasi yang kuat banyak memberikan informasi. Nah, makanya untuk mengetahui informasi seperti itu memang ya benar, sekarang itu BK memang harus tahu IT itu memang saya rasa itu hal yang betul seperti itu. Nah, di SMA Muhammadiyah 3 ini kesiapan untuk penempatan penjurusan masa depan anak itu memang selalu evaluasi setiap tahun, selalu berkarya terus, selalu mengevaluasi dari hasil tahun yang kemarin, kekurangannya apa, kesiapan selanjutnya
seperti itu contohnya. Kira-kira apa lagi Mas? Gini, ini kita di luar konteks yang tadi ya. Pernah ada nggak kejadian-kejadian lucu atau masalah yang kira-kira konyol siswa yang disampaikan di BK itu apa ya? Ya itu hampir tiap hari, sering. Hampir tiap hari. Ya maksudnya hal-hal yang kemudian bikin kita ketawa dengan hati itu sering gitu loh ya. Tapi kan kita nggak boleh, tidak, kita sebagai orang tuanya, maksudnya kita itu bapaknya, kita itu sing dinggo curhatan, dinggo pelampiasan emosi anak, kok lucu-lucu malah nadanya ketawa ngecek nggak boleh ya. Tapi kalau dipikir-pikir itu memang anak-anak seperti itu tuh lucu, permasalahan receh kemudian seolah-olah menjadi apa namanya, menjadi apa besar tuh. Masa kalau wong Jawa ngomongnya itu yang keriwian dari kerjokan gitu. Nah seperti itu. Itu yang apa namanya, yang sering terjadi di situ. Banyak itu masalah seumpama temannya sedang ketus sama dia merasa kemudian teman-temannya tidak suka sama dia, kemudian pacarnya punya apa namanya teman cewek lain, dia cemburu, ada pokoknya lucu-lucu lah. Atau juga ada yang berpikir lucu begini, ketika mau daftar kuliah itu cukup daftar tanpa tes sudah diterima, itu juga ada Mas, seperti itu tuh. Dan itu malah tidak hanya anak, orang tua pun berpikir seperti itu. Oke.